Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meida Nurulandari dari Fakultas Agama Islam Universitas Syekh Yusuf. Di sini saya akan mereview tugas skripsi dari Saudari Karina Larisya dengan judul Nilai-nilai Pendidikan Islam pada Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Latar belakang masalah. Di era globalisasi ini banyak sekali orang tua yang tidak memperhatikan anaknya. Mereka sibuk dengan kegiatannya sampai-sampai tidak memperhatikan anak-anaknya. Setiap hari waktunya dihabiskan untuk bekerja, tidak memperhatikan kebutuhan sang anak. Padahal kebutuhan sang anak itu haruslah diutamakan demi untuk kesuksesan sang anak di masa mendatang. Salah satu contoh kepedulian orang tua kepada anaknya adalah dengan menanamkan pendidikan tauhid kepada anak tersebut. Setiap orang tua haruslah menanamkan pendidikan tauhid kepada anaknya karena agar anak tersebut mampu mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Anak yang kenal dengan Tuhannya akan mendorong anak tersebut untuk melakukan perbuatan baik. Salah satu untuk menanamkan pendidikan tauhid kepada anak adalah dengan cara membaca kisah Nabi dan Rasul, karena di dalam kisah Nabi dan Rasul sangat banyak sekali nilai-nilai pendidikan tauhid yang terkandung di dalamnya. Salah satu kisah Nabi dan Rasul yang banyak sekali nilai pendidikan tauhid di dalamnya adalah kisah Nabi Ibrahim. Di dalam kisah Nabi Ibrahim banyak sekali disebutkan Al-Quran. Pembahasan masalah seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang, maka perumusan pembahasan masalah kali ini adalah pertama, nilai pendidikan yang diteliti yaitu pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, nilai pendidikan tauhid yang diteliti yaitu terdapat pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka perumusannya adalah bagaimana nilai-nilai pendidikan tauhid pada kisah Nabi Ibrahim. Tujuan penelitian. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui nilai-nilai pendidikan tauhid pada kisah Nabi Ibrahim. Penelitian. Yang pertama, bagi universitas sebagai salah satu penambah khazanah keilmuan tentang nilai-nilai pendidikan kisah pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua, bagi peneliti adalah sebagai penambahan wawasan khazanah keilmuan karena peneliti sadari kemampuan peneliti hanya sedikit dan berharap dengan mengadakan penelitian ini sehingga bertambahnya khazanah dan wawasan pada peneliti. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data. A. Dokumentasi. Menurut Satori dan Komariah menyatakan bahwa definisi dari dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan bentuk karya. Yang kedua, metode analisis data. Dalam sebagian besar pendekatan kualitatif, analisis data tidak dilakukan dalam satu tahap saja. Setelah data terkumpul, analisis data kualitatif merupakan proses sistematis yang berlangsung terus-menerus. Persamaan dengan pengumpulan data, titik tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Kajian teori tentang nilai pendidikan Islam. Konsep pendidikan nilai. Nilai berasal dari kata Latin Valery yang artinya berguna, mampu, berdaya, berlaku. Sehingga nilai diartikan sebagai suatu pandangan yang baik, bermanfaat, dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Dan nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna, dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat. Nilai adalah prinsip-prinsip sosial, tujuan-tujuannya, atau standar yang dipakai atau diterima oleh individu dan kelas masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, nilai menduduki tempat penting dan strategis dalam kehidupan seseorang. Sejarah pendidikan nilai. Dasar pembelajaran pendidikan nilai sulit untuk dilacak karena banyak filsuf pendidikan, psikologi pendidikan, dan ahli sosial yang konsen dengan pendidikan memberi banyak sumbangan pada bidang ini. Juga sebelum bidang ini diberi nama pendidikan pada akhir pertengahan abad ke-20. Konsep pendidikan Islam. A. Pengertian pendidikan Islam.
Pendidikan memiliki arti yang luas, yaitu mencakup semua perbuatan dan semua usaha dari generasi tua untuk mengalihkan nilai-nilai serta melimpahkan pengetahuan. Tujuannya adalah untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidup mereka, baik jasmani begitu pula rohani. Pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada Ahmad Demarimbi. Ia mendefinisikan pendidikan sebagai bimbingan atau pendidikan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan anak didik, baik jasmani maupun rohani, menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Yang kedua ada Ahmad Tafsir. Ia mendefinisikan pendidikan dengan sangat luas, yaitu perkembangan pribadi dalam sebuah aspeknya. Perkembangan pribadi di sini mencangkup oleh pendidikan diri sendiri, lingkungan, dan orang lain. Sedangkan kata semua aspek di sini mencakup aspek jasmani, akal, dan hati. Yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara. Ia mendefinisikan pendidikan sebagai tuntutan dan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar kelak mereka menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Teori pendidikan Tauhid. Tauhid adalah pegangan pokok dan sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Sedangkan ilmu Tauhid adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendidikan Tauhid merupakan cabang dari pendidikan Islam. Pendidikan Tauhid lebih menekankan pada pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Sedangkan pendidikan Islam memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan lebih mendalam. Ya, ada macam-macam tauhid. Tauhid terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tauhid rububiyah, yang kedua ada tauhid uluhiyah, dan yang terakhir ada tauhid asma wa. Baik, tauhid yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yaitu tentang mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan kepengurusan pengesaan Allah dalam penciptaan. Yang mana artinya adalah manusia yakin bahwa tidak ada yang menciptakan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang mempercayai bahwa hanya kepada Allah manusia bertuhan dan beribadah, dan meminta pertolongan, tunduk, serta patuh. Yang artinya, tidak ada satupun di dunia ini yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tauhid asma wa, yaitu kita beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya seperti yang diterangkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa yang Allah sifatkan untuk dirinya adalah sesuatu yang sangat nyata. Hakikat Tauhid. Menurut Syahid Qutb, hakikat Tauhid adalah petunjuk yang sebenarnya. Siapa yang mengikuti pasti akan mendapat petunjuk. Yang dalam artian bahwa barang siapa yang selalu mengikuti perintah Allah, maka ia akan selalu berada dalam kedamaian. Begitupun sebaliknya. Barang siapa seseorang yang selalu mengingkari perintah Allah, maka ia akan selalu berada dalam kesesatan dan keburukan. Dan tauhid dengan iman. Tauhid memiliki hubungan yang sangat kuat dengan iman. Iman memiliki pengertian yang sangat luas. Iman adalah sebuah istilah yang terdiri di atas 3 unsur, yaitu yang pertama, pengikraran dengan lisan, yang kedua, pembenaran dengan hati, dan yang terakhir, pengamalan dengan anggota badan. Iman terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Teori pengertian kisah. Kisah berasal dari kata al-qasu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Kisos adalah berita yang beruntun.
Qisas Al-Quran adalah pemberitaan Quran tentang ihwal masa lalu atau nubuat kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Al-Quran juga banyak mengandung keterangan tentang kejadian masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri, dan peninggalan sejarah atau jejak-jejak setiap umat. Macam-macam kisah dalam Al-Quran. Yang pertama ada kisah para nabi, yang kedua kisah peristiwa di masa lalu dan orang yang tidak dipastikan kenabiannya, dan yang ketiga kisah yang berhubungan dengan peristiwa pada masa kenabian. Yang pertama kisah para nabi. Kisah ini mengandung dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang diperkuat oleh dakwahnya, serta sikap orang-orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah dan perkembangan, serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang taat beribadah kepada Allah. Contohnya adalah kisah Nabi Isa, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Muhammad, dan kisah nabi-nabi yang lainnya. Yang kedua, kisah peristiwa di masa lalu dan orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Misalnya, kisah orang yang keluar dari kampung halaman yang beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Lalu, kisah Talut dan Jalut, dua orang putra Adam, penghuni gua Zulkarnain, Karun, dan orang-orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu atau Ashabul Sabti, Maryam, Ashabul Ukhdud, Ashabul Fil, dan lain-lainnya. Kisah yang berhubungan dengan peristiwa pada masa Nabi, contohnya adalah seperti Perang Badar dan Perang Uhud, Perang Hunain, Perang Tabut, dan terakhir Perang Ahzab. Penelitian nilai-nilai pendidikan tauhid pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nilai-nilai yang terkandung dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama adalah iman kepada Allah, yaitu dengan kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan semua alam semesta ini. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan memiliki sifat mulia dan juga tidak dikotori oleh hawa nafsu. Malaikat merupakan hamba yang paling tunduk dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka senantiasa bertasbih dan muji atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu siang dan malam. Serta malaikatlah yang menjalankan segala bentuk kehidupan di muka bumi ini. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah yang bermakna yaitu dengan sepenuh hati serta disampaikan dengan lisan bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada Rasul-Nya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup dalam menjalankan kehidupan. Keyakinan itu sebaliknya ditanamkan dalam hati dan diwujudkan dalam perbuatan serta perilaku sehari-hari. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi serta Rasul untuk disampaikan kepada kaumnya sebagai panduan serta pedoman dalam menjalankan kehidupan dan memperoleh kebahagiaan di dunia serta akhirat. Yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul, yaitu mengimani bahwa di antara laki-laki dari kalangan manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih menjadi perantara antara dirinya dan makhluk lainnya. Walau demikian, mereka semua tetaplah merupakan manusia biasa yang sama sekali tidak memiliki beberapa sifat dan hak-hak keluhan. Oleh sebabnya, ada beberapa nama Nabi dan Rasul yang dapat diketahui dan tidak dapat diketahui oleh kita. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir, artinya percaya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati akan adanya hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di jagat raya ini. Semua yang ada di jagat raya ini akan hancur dan binasa. Tak terkecuali baik makhluk hidup maupun benda mati, semuanya akan hancur. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar, yang artinya percaya bahwa apa yang terjadi adalah suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan mempercayai dan meyakini bahwa Allah mengetahui segala perkara yang akan terjadi kepada semua makhluk. Qada dari segi bahasa adalah hukum, ketentuan, dan penyempurnaan suatu perkara menurut syariat, yang berarti ketentuan Allah terhadap semua makhluk. Sedangkan qadar dari segi bahasa berarti menentukan sesuatu perkara sesuai kadar yang sudah ditentukan. Kesimpulan, pendidikan tauhid yang terkandung di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu berisikan mengenai rukun iman yang artinya percaya atau meyakini dengan sepenuh hati. Dan adapun rukun iman sendiri dibagi atas 6 bagian, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan terakhir iman kepada qada dan qadar. Dan seluruh rukun iman tersebut terkandung dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saran-saran. Hendaklah orang tua menanamkan pendidikan tauhid kepada anaknya agar mereka selalu senantiasa taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya di dalam pendidikan tauhid. Pendidikan harus sering mengisahkan kisah-kisah terdahulu karena di dalamnya banyak sekali nilai pendidikan tauhid yang bisa dipetik dan dicontoh. Misalnya dari kisah-kisah terdahulu yaitu kisah Nabi dan Rasul yang sedang diteliti saat ini yaitu kisah Nabi Ibrahim. Baik, cukup sekian penjelasan materi review yang saya sampaikan pada mata kuliah metodologi penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.